Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang karakteristik baterai lithium 18650. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini nama saya Cici Rum Siti dengan NPM 20144000003, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif Universitas PGRI Yogyakarta. Oke, sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan, terutama Pak Bayu yang selaku dosen pengampu mata kuliah karya inovatif, sehingga saya bisa membuat atau menyajikan untuk media pembelajaran tentang karakteristik baterai lithium ini. Selain itu, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam proses pembuatan media pembelajarannya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada susunan baterai lithium. Ada top cap atau terminal positif. Kemudian ada dalam terminal positif itu ada gasket, kemudian ada PTC, kemudian ada fan, kemudian katoda tape. Nah, selain itu juga ada top insulator. Nah, kemudian ada bagian bawahnya ada bottom insulator, kemudian anode tape. Nah, kemudian ada lagi yang bagian luarnya itu sebagai negatif terminal, yaitu steel can. Selain itu ada juga lapisan-lapisan di dalamnya setelah steel can atau negatif terminal, atau bagian biasa kita lihat itu sebagai sengnya. Nah, itu ada separator, kemudian anoda, kemudian separator lagi, kemudian ada katoda. Nah, kenapa disebut baterai ini 18650? Karena memiliki diameter 18 mm dan panjang 65 mm. Nah, selain baterai lithium 18650 juga ada beberapa varian atau beberapa macam baterai lithium. Akan tetapi di sini saya hanya mempelajari tentang baterai lithium 18650, meskipun di dalam baterai lithium itu semua lapisannya itu sama, meskipun angkanya berbeda. Itu karena kenapa angkanya berbeda, itu hanya perbedaan diameter sama panjangnya saja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada susunan baterai pada kendaraan. Susunan pada baterai kendaraan itu ada beberapa baterai. Dalam satu pack ini ada sekitar 154 baterai yang tersusun dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, dalam kendaraan mobil itu tidak cukup hanya satu baterai atau satu pack baterai itu. Nah, sehingga dalam kendaraan itu ada beberapa pack baterai, yaitu sekitar 8 sampai 10 pack. Akan tetapi kalau kendaraan motor mungkin bisa cukup 2 sampai 4 pack kayak gitu, atau satu mungkin cukup, tapi daya kapasitasnya tidak jangka waktu yang lama digunakannya atau jarak jauh, itu paling untuk jarak pendek saja. Oke, selanjutnya di sini ada susunan baterai yang tadi udah sedikit saya singgung. Yang pertama yaitu ada katoda. Nah, setelah lapisan seng itu tadi ada katoda kan, kemudian katoda itu sebagai elektroda positifnya.
di dalam katoda itu nanti ada kayak seng atau aluminium kayak gitu menghubung ke kutub yang positif. Nah, pada katoda itu akan mengalami reaksi oksidasi pada saat pengecasan. Kemudian pada saat digunakan itu mengalami reduksi seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan oksidasi? Oksidasi itu energi listrik menjadi energi kimia, sedangkan energi pada reaksi reduksi itu yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Jadi kebalikan dari saat pengecasan atau oksidasi dan saat penggunaan atau reduksi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada anoda. Anoda itu sebagai kutub atau elektroda negatif. Nah, yang di elektroda negatif ini itu juga sama atau yang dengan yang katoda atau elektroda positif. Itu ada sebuah atau semacam seng plat kayak gitu panjang, kemudian dihubungkan ke kutub negatifnya. Nah, di sini pada saat pengecasan mengalami reduksi, kemudian pada saat digunakan itu mengalami oksidasi. Anoda itu kebalikannya dari katoda, berarti reaksinya seperti itu, saling melengkapi kayak gitulah. Nah, anoda juga merupakan material aktif yang mengumpulkan litium pada ion litium pada baterai. Nah, di sini tuh yang mengumpulkan ion litiumnya itu pada anodanya. Yang selanjutnya ada elektrolit. Nah, kan tadi belum terlihat, belum ada kan yang namanya elektrolit itu. Nah, kalau elektrolit itu hanya kayak zat cair atau buat penambahan reaksi pada kimianya itu. Nah, elektrolit itu sebuah senyawa yang berfungsi untuk menghantarkan transfer ion Li positif antara anoda dan katoda sehingga terjadi proses interaksi litium. Nah, di sini yang menghantarkan antara katoda dengan anodanya itu ion litium positifnya. Kenapa harus ada penghantarnya? Karena kan tadi di gambar sudah terlihat ya, ada katoda, separator, terus anoda atau ya seperti itu, sehingga terhalang oleh separator. Nah, itu yang menghantarkannya itu elektrolitnya atau cairannya seperti itu. Kemudian ada separator, yaitu film tipis mikropous berukuran 10-30 ohm yang berfungsi untuk memisahkan atau sebagai pemisah antar katoda dan anoda. Nah, yang tadi udah sedikit disinggung, separator itu untuk pemisahnya. Kenapa harus dipisah? Karena kalau tidak dipisah, nanti yang senyawa atau transfer ion litium positifnya itu nanti akan terlalu banyak sehingga akan menghasilkan konsleting, bisa jadi terjadi konsleting sehingga akan menimbulkan ledakan seperti itu. Maka kita harus adanya separator. Nah, separator itu memiliki pori-pori yang memiliki pori-pori tipis atau kecil seperti itu. Kenapa baterai litium juga kan tidak digunakan pada kendaraan saja, termasuk barang-barang elektronik lainnya juga menggunakan baterai litium, karena baterai litium itu dapat digunakan dengan jangka waktu lama karena bisa di charger seperti itu. Nah, biasanya yang sering terjadi itu pada elektronik itu kan pada HP ya. Pada HP itu baterainya biasanya kembung. Nah, kenapa bisa terjadi pengembungan seperti itu? Karena di separatornya itu sudah tertutup atau pori-pori dalam separatornya itu tertutup oleh litiumnya atau elektrolit yang mengandung litiumnya itu sudah tertutup, sehingga transfer ion litiumnya itu tidak maksimal sehingga menghasilkan pembengkakan atau pengembangan
Oke, selanjutnya yaitu karakteristik baterai lithium 18650. Nah, karakteristik di sini termasuk dalam artian bahan-bahannya yang terdapat pada baterai lithium itu. Nah, ini seperti ini gambarnya, yaitu katoda atau kutub positifnya. Nah, itu yang silver itu dari aluminium. Kemudian selain itu kan ada yang hitamnya itu atau serbuknya, yang itu terbuat dari LF atau lithium iron phosphate, LMO, kemudian if over or Sumati project, NCM dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dengan yang tadi sudah sedikit kesinggung, yaitu anodanya itu berbeda meskipun sama lapisannya itu serbuk-serbuknya, akan tetapi di sini bahan-bahannya memiliki perbedaan. Oke, yang selanjutnya, nah di sini ada anoda sebagai kutub negatifnya. Nah, terbuatnya dari tembaga yang biasa digunakan sebagai anoda atau bahan atau yang hitamnya itu, serbuk hitamnya itu, yaitu terbuat dari grafit, kemudian soft carbon, grafen, dan hard carbon, lithium titanium oxide atau LTO. Nah, kan di sini ada perbedaan, meskipun sama-sama dengan serbuk hitam, tetapi ternyata di dalamnya itu memiliki perbedaan bahan-bahan yang digunakannya. Nah, yang selanjutnya elektrolit yang sudah disinggung tadi, yang untuk menghantarkan lithium Lt positifnya, yaitu terbuat dari larutan gel, elektrolit polimer, dan elektrolit keramik. Tapi selama ini rata-rata yang digunakan pada baterai lithium, elektrolitnya itu terbuat dari larutan gel, dan itu dengan kalau warnanya itu, kalau bisa digambarkan pas kemarin dibuka itu dengan warna kuning kemasan seperti itu, dan itu memiliki aroma yang bau menyengat, dan itu sangat berbahaya, sehingga pada saat kita melakukan pembongkaran kita harus menggunakan masker safety, kemudian sarung tangan, karena baterai lithium itu termasuk baterai yang berbahayanya lebih tinggi timbangkan baterai-baterai yang lain seperti baterai ABS lah, yang lain, intinya yang baterai tidak dapat dicas kembali. Kenapa? Karena dari sini juga bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau biasa kita dulu buka-buka pas bocil-bocil atau masih kecil itu, kita buka-buka baterai itu kan dalamnya kayak arang kayak gitu. Nah, itu cuman karbon saja, sedangkan di baterai lithium ini bukan karbon saja yang dibuat bahannya, itu ada beberapa bahan campuran atau bahan larutan kimia lainnya, sehingga lebih berisiko lebih tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu ada separator. Nah, separator ini terbuat dari polyethylene. Kenapa harus terbuat dari polyethylene? Karena memiliki mekanisme yang baik, stabilitas kimia yang tinggi, dan biaya yang terjangkau. Nah, di sini juga ini ya meskipun kita bisa menggantikan dengan yang lain, tapi yang separatornya ini, kalau yang dari polyethylene itu lebih bagus. Karena kenapa? Stabilitas kimianya itu tinggi, maksudnya tahan terhadap kimianya itu tinggi, sehingga ya jadi bisa digunakan dengan jangka yang mungkin cukup waktu lama, sehingga tidak ya sedikit untuk mengurangi limbah-limbah baterai yang selanjutnya. Oke, sudah mungkin penjelasan tentang baterai lithiumnya cukup sekian. Kenapa di sini saya akan, sebelum saya tutup, akan menjelaskan dulu kenapa saya menggunakan atau mempelajari tentang karakteristik
baterai lithium, karena kan sekarang udah yang tadi sudah dijelaskan bahwa kendaraan listrik itu sekarang sudah meningkat, sehingga baterainya itu kan nanti lama kelamaan akan ada kerusakan atau kebocoran seperti itu kan, sehingga tidak dapat digunakan, kemudian dibuang begitu saja. Sehingga kalau misal dibuang secara cuma-cuma itu dapat mencemari lingkungan. Nah, kenapa selain agar tidak mencemari lingkungan, kita harus mempelajari atau memahami dulu apa saja karakteristik atau bahan-bahan yang terkandung dalam baterai lithium. Nah, agar lebih mudah untuk memahami itu, sehingga saya membuat media pembelajarannya atau membuat media untuk belajarnya seperti itu agar mudah dipahami. Nah, mungkin kedepannya akan ada yang lebih meneliti lebih lanjut bagaimana cara mengolah limbah itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Nah, maka sebelum mengarah ke sana kita harus mengetahui dulu karakter-karakter baterai lithium itu seperti apa. Ya, yang media yang saya buat juga nanti ada sedikit penjelasan nanti di video next ke medianya itu. Nah, itu baterai lithium yang asli itu ditutupin karena itu sangat beresiko atau berbahaya sangat tinggi. Mungkin tinggal next lihat video media saya. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran terkait baterai lithium 18650. Kenapa disebut 18650? 118 itu sebagai diameternya, kemudian 65 itu panjangnya, dalam satuannya itu milimeter. Kemudian lapisan yang pertama di sini alat peraganya ini lapisan yang pertama yaitu ada seng yang biasa juga kita ketahui, kemudian ada separator. Separatornya itu untuk pembatas antara seng dengan lapisan berikutnya yaitu anoda, kemudian ada separator lagi, kemudian ada katoda. Nah, anoda itu sebagai kutub negatifnya, kemudian katoda itu sebagai kutub positifnya. Kemudian ini baterai lithium yang aslinya. Kenapa saya tutupin? Karena baterai lithium itu mengandung P3, bahan berbahaya. Nah, ketika lama-kelamaan dihirup akan memicu terjadinya kanker. Sehingga saya untuk memahami, untuk dalam pembelajaran buatlah alat peraganya seperti ini untuk mewakili yang aslinya. Kemudian pada katoda itu pada saat charging mengalami oksidasi yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Kalau misal anoda itu sebaliknya. Kemudian separator itu terbuat dari lapisan tipis kayak plastik. Nah, katoda itu terbuat dari LVP, yaitu lithium iron phosphate berdaya. Ada LMO, ada NCM, kemudian ada NCA. Yang selanjutnya yaitu anoda. Anoda itu bahan-bahannya yaitu grafit, material berbasis karbon, dan lain-lain. Dan separator itu buatannya dari olivin. Nah, kenapa kan biasa ini juga baterai lithium itu digunakan pada elektronik seperti HP atau laptop yang lain sebagainya. Nah, kenapa biasanya kalau di dalam alat elektronik itu bisa mengembang baterainya itu? Karena separatornya itu tertutup pori-porinya oleh yang hitam-hitamnya itu, yaitu sebagai lithiumnya. Jadi antara alirannya itu tidak bisa berjalan dengan lancar sehingga menimbulkan baterai mengembang.